Halo, perkenalkan nama saya M. Rofi Kintamesta dengan NIM 2023-11267, praktikan PEB, Praktikum PLC, Programmable Logic Controller, ini mana ini adalah proyek mandiri saya yang kedua pada modul 2, yaitu instruksi pencacah nilai. Sebelum kita membahas proyek mandiri yang saya buat, akan saya jelaskan sedikit materi dari modul 2 ini. Sekilas materi, apa itu timer? Timer sendiri ini dia berfungsi untuk menghitung waktu secara delay. Ada on delay-nya. Untuk cara kerjanya, output on setelah waktu yang ditentukan dicapai. Di sini dapat berupa set value dari ladder diagramnya. Untuk kasusnya, menunda nyala motor selama 5 detik setelah tombol start ditekan. Jadi saat tombol start ditekan, maka motor akan menyala setelah 5 detik tunda waktunya. Selanjutnya, selain tim, ada tim X, yang dimana inilah extended timer, yang mana dia berfungsi sama seperti tim, tetapi memiliki resolusi lebih kecil dan range lebih panjang, sehingga lebih presisi, di mana set value pada tim X menggunakan satuan desimal dan heksadesimal. Pada tim X ini, satuannya nanti akan dikonversi ke desimal. Untuk cara kerjanya digunakan untuk proses yang membutuhkan ketelitian waktu tinggi, misalnya milidetik. Nah, selanjutnya kita masuk ke counter. Beda dengan tim dan tim X, counter ini dia menghitung pulsa. Jadi berfungsi menghitung jumlah kejadian event, biasanya menghitung sinyal on, off, atau pulsa. Cara kerjanya, counter bertambah setiap kali input aktif. Output on ketika jumlah hitungan mencapai nilai preset. Selanjutnya CNTR, yaitu up or down counter, di mana berfungsi menghitung jumlah kejadian event, biasanya menghitung sinyal on off atau pulsa. Untuk cara kerjanya, counter bertambah setiap kali input aktif, output on ketika jumlah hitungan mencapai nilai preset. Nah, bedanya counter CNTR ini, CNTR ini dia ada up or down counternya. Kalau di CNT hanya menghitung mundur dari pulse-nya hingga mencapai nilai preset. Baik, ini adalah proyek mandiri yang saya buat di modul 2 ini, yaitu lampu merah lalu lintas. Dengan rincian kondisi, sebuah lampu merah yang terdiri dari lampu merah, kuning, dan hijau. Lampu merah hanya dapat berfungsi saat PB start ditekan. Artinya lampu merah, kuning, dan hijau dapat menyala atau berfungsi saat PB start ditekan, dan akan stop saat PB stop ditekan. Setiap lampu akan menyala atau mati dengan rincian sebagai berikut. Untuk lampu merah, dia akan on selama 35 detik dan off selama 24 detik. Lampu kuning on selama 4 detik dan off selama 55 detik. Lampu hijau on selama 20 detik dan off selama 39 detik. Untuk jelasnya, ladder diagram dan CX Designer atau HMI-nya akan saya jelaskan setelah ini. Baik, ini adalah ladder diagram dan juga HMI dari kasus lampu merah lalu lintas otomatis pada proyek mandiri modul 2 yang saya buat. Sini saat PB start ditekan pada ladder diagram, maka beling LED dapat menyala. Menyalanya beling LED ini dapat menyebabkan lampu merah, kuning, dan hijau bisa mengalir sinyal. Pada lampu merah ini saat start ditekan, logika 1 pada beling LED sehingga tim akan menghitung waktu mundur selama di sini 350, maka untuk detik dikali 0,1 sehingga 35 detik untuk menyala. Setelah 35 detik mundur, maka T00 ini akan logika 1 dan lampu mati selama 24 detik. Begitu seterusnya untuk lampu kuning dan lampu hijau, menyesuaikan dari set value yang sudah kita buat.
Sekarang kita masuk ke HMI-nya. Baik, ini dia tampilan HMI dari project mandiri yang saya buat. Bisa PB Start ditekan, maka lampu merah menyala dan menghitung mundur hingga dia lampu mati. Kita tunggu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lampu merah mati dan nanti lampu hijau akan menyala. Kemudian lampu kuning menyala dan hingga lampu merah menyala. Baik begitu seterusnya hingga PB stop ditekan. Baik, sekian penjelasan project mandiri yang saya buat mengenai lampu merah untuk lalu lintas menggunakan CX Programmer dan CX Designer. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.